Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsuryani Bustanuddin SPD, instansi SMA Negeri 1 Parepare. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku, anak Indonesia hebat? Alhamdulillah, baik semua ya. Dan insya Allah akan selalu menjadi anak yang semangat, selalu ceria, dan pastinya bahagia. Oke, anak-anakku Indonesia hebat, pada kesempatan kali ini Ibu ingin membahas satu materi yang sangat menarik. Mengapa menarik? Iya, karena materi ini adalah materi yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan ataupun rutinitas kalian setiap harinya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anakku Indonesia hebat, materi apakah itu? Iya, materi yang ingin Ibu bahas pada kesempatan kali ini sebenarnya mungkin sudah kalian dengar dan bahkan mungkin sudah memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang manakah itu, Nak? Ada yang bisa menebak? Ayo. Iya. Jadi materi yang ingin Ibu bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang 7 KAIH. Apalagi, Nak, KAIH itu? Iya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini itu biasanya dimulai dari aktivitas kalian sehari-hari dan setiap kegiatan itu adalah terkait dengan 7 KAIH, kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang mana saja kah itu, Nak? Yang pertama, iya, bangun pagi. Mengapa dikatakan bangun pagi? Iya, tentu saja karena anak-anakku diharapkan bisa bangun pagi dan melakukan aktivitas atau rutinitas yang bermanfaat sebelum sampai di sekolah. Nah, dengan bangun pagi, anak-anakku diharapkan memiliki energi yang banyak dan bisa digunakan untuk waktu yang lama dalam sehari itu. Jadi kebiasaan bangun pagi anak-anakku perlu lakukan setiap harinya, ya. Kenapa perlu? Iya, karena bangun pagi ini sangat bermanfaat untuk kalian, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kalian sebagai seorang pelajar. Yang kedua adalah beribadah. Tentunya kita sebagai seorang muslimah, setelah melakukan kegiatan bangun pagi, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yakni sholat subuh. Jadi kalau anak-anakku tidak melakukan bangun pagi atau katakanlah terlambat bangunnya kesiangan, berarti sholat subuhnya juga terlambat. Nah, ini harus anak-anakku hindari. Jadi beribadah itu bisa dilaksanakan dengan maksimal, dengan baik ketika anak-anakku melakukan kegiatan bangun pagi. Ada kaitannya kan? Iya, sangat berkaitan. Karena dengan bangun pagi anak-anakku juga bisa melaksanakan sholat subuh. Nah, yang ketiga, setelah bangun pagi dan beribadah, maka anak-anakku dapat melakukan kegiatan berolahraga. Nah, apa saja manfaatnya olahraga ini? Tentunya banyak. Tetapi mungkin sebagian di antara kita tidak bisa melaksanakan ini setiap harinya. Pada saat pagi hari bolehlah kita laksanakan dengan waktu yang fleksibel, ya. Misalnya kesempatannya
mungkin hanya beberapa detik atau beberapa menit saja ya dilakukan, menggerak-gerakkan badan kita agar tubuh lebih terasa ringan untuk melakukan atau melaksanakan rutinitas kita. Yang keempat, setelah berolahraga itu adalah makan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi seperti apa saja itu anak hebat Indonesia? Iya, seperti makan karbohidrat yang bermanfaat untuk membuat tubuh kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan sebagai bekal energi kita, kemudian mengkonsumsi sayuran dan buah ya yang bisa membuat tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Nah, banyak makanan-makanan bergizi yang bisa kita nikmati ya setiap harinya, dan itu banyak tersedia di sekitar kita anak-anakku. Jadi biasanya faktornya itu hanya karena rasa malas untuk makan pada pagi hari, akhirnya staminanya kurang pada saat sampai di sekolah. Nah, setelah bangun pagi kemudian beribadah, lanjut dengan berolahraga, dan setelah itu makan makanan bergizi. Ada lagi anak-anakku, apa lagi? Iya, gemar belajar. Jadi kegiatan belajar itu anak-anakku sebenarnya bukan hanya di sekolah. Karena kalau anak-anakku hanya belajarnya di sekolah, pasti waktunya itu terbatas, singkat. Jadi kalian masih perlu belajar banyak ketika berada di rumah. Nah, belajar ini sebaiknya kalian tumbuhkan dari dalam perasaan, minat belajar betul-betul kalian memang miliki. Bagaimana caranya, Nak? Nah, nanti ini yang akan kita bahas lebih dalam tentang bagaimana supaya kalian mampu menumbuhkan minat belajar pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nah, setelah kegiatan gemar belajar, kita lanjut ke apa lagi, Nak? Ya, bermasyarakat. Nah, apa sih maksudnya dengan bermasyarakat ini? Iya, kalian bisa memahami dengan bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman kalian, baik yang ada di kelas maupun yang ada di kelas lain. Kemudian bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru. Begitu juga ketika berada di rumah, bisa belajar bagaimana bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita, menyapa mereka dengan senyuman dan salam. Ya, itu juga bentuk sosialisasi yang sudah hebat. Dan terakhir, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah tidur cepat. Nah, kalau mau bangun pagi, kuncinya harus tidur cepat. Kenapa harus tidur cepat? Karena dengan tidur cepat, bangun paginya juga bisa kalian lakukan. Coba dipikir, kalau misalnya kalian terlambat tidur, pasti tidak bisa bangun pagi. Kenapa? Karena waktu tidurnya kurang, dan itu sangat berpengaruh pada kondisi kalian esok paginya. Nah, jadi ibu berharap jangan lagi ada yang suka begadang dengan kegiatan yang mungkin tidak bermanfaat sebenarnya. Harusnya waktu yang kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu dihilangkan. Kalian membiasakan diri untuk selalu tidur cepat dengan niat dan keinginan yang tulus dari dalam untuk besoknya melakukan kegiatan yang lebih banyak lagi untuk menjadikan diri lebih menjadi orang yang sukses ke depannya. Bagaimana anakku semua? Bisa dipahami?
Iya, insya Allah. Jadi saya rasa anakku bisa paham bagaimana sebenarnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Ibu berjanji akan membahas satu materi yang mungkin bisa menjadi satu petunjuk atau tips untuk kalian membiasakan kebiasaan ini secara perlahan-lahan akan menjadi sebuah kegiatan yang nantinya bermanfaat untuk kalian. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang membuat kalian bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Apa tadi itu, Nak? Masih ingat? Iya, bagaimana menumbuhkan perasaan di dalam diri kita untuk selalu ingin belajar dan belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gimana kira-kira caranya, Nak? Iya, jadi yang pertama itu yang harus kalian miliki adalah motivasi dari dalam diri kalian sendiri, atau yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Bagaimana caranya agar motivasi ini bisa kita miliki, anak-anak hebat Indonesia? Iya, jadi yang pertama itu adalah ada konsistensi dalam diri kita untuk berjanji menjadi anak hebat yang sebenarnya. Bagaimana untuk menjadi anak hebat yang sebenarnya? Ya, pastinya dengan memiliki konsistensi di dalam hati bahwa saya harus banyak belajar untuk menjadikan diri saya manusia yang sukses ke depannya. Nah, belajar itu membutuhkan satu kesabaran. Kita tidak bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat kalau sifat sabar itu tidak ada dalam diri kita. Jadi kita sabar untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contohnya, ketika kalian menggunakan HP terlalu lama atau dalam jangka waktu yang lama dan itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang kalian butuhkan, nah itu sebaiknya kalian berpikir dalam hal ini, apakah ini bermanfaat atau malah merugikan diri saya sendiri. Nah, ketika anakku sudah berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini sangat tidak bermanfaat untuk saya ke depannya, maka hentikan kegiatan itu. Nah, tumbuhkan di dalam diri kita kembali bahwa saya ini ingin menjadi orang yang sukses. Nah, maka gemar belajar ini akan selalu anak-anakku miliki ketika anak-anakku sudah memiliki konsistensi di dalam hati untuk menjadi orang yang sukses. Tadi yang pertama konsistensi, dan yang kedua adalah sabar. Sifat sabar ini akan membuat anak-anakku selalu memiliki kontrol diri ketika misalnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan baik kita. Jadi sabar ini akan membuat kita dapat menjadi orang yang bisa mengontrol diri kita. Dan yang ketiga, setelah konsistensi, sabar, apalagi anak-anakku kira-kira? Iya, yang ketiga itu adalah semangat. Jadi kalian harus memiliki semangat yang tinggi bahwa kalian mau menjadi orang yang sukses. Ketika semangat itu selalu kalian tumbuhkan dalam diri, dalam hati, insya Allah kalian pasti akan selalu melakukan hal-hal yang baik.
Mengapa melakukan hal yang baik? Karena kalian bersemangat untuk menjadi orang yang sukses. Nah, ibu berharap dengan penjelasan singkat ini anak-anakku bisa memahami bagaimana sih menjadi orang yang hebat. Nah, dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, kalian juga nantinya dapat menjadi orang yang sukses, berhasil dalam kehidupan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu rasa sudah sangat banyak yang Ibu sampaikan meskipun dalam waktu yang singkat, tetapi mudah-mudahan bisa diserap, diterima di memori otak kalian ya. Tidak sampai 100%, bolehlah 80% atau 75%, tetapi insya Allah yang diserap itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Nah, mohon maaf jika Ibu juga dalam menyampaikan hal ini ada kekurangan, karena memang kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan, dan kesempurnaan itu hanya milik pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, sebelum Ibu menutup, Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku Indonesia Hebat, ataupun yang menyimak apa yang sudah saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua, bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.